kembali lagi bersama saya Virgin dengan NIM 19330103036 dari Universitas Trinita Prodi Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Analisis Kandungan Akrilamida dalam ubi goreng yang dijual di Kota Manado menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari jurnal ini. Apa itu akrilamida? Akrilamida dapat dihasilkan melalui pemanasan suhu tinggi lebih dari 120 derajat Celcius pada makanan yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Akrilamida ini dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai senyawa yang menyebabkan kanker atau memiliki potensi sebagai karsinogenik pada manusia. Selanjutnya, gorengan merupakan makanan ringan atau cemilan yang sangat digemari oleh banyak kalangan, terutama saya. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kadar akrilamida dalam ubi goreng yang dijual di Kota Manado dengan menggunakan KCKT. Sampel yang diambil dari 7 tempat penjualan di 7 kecamatan di Kota Manado. Kadar akrilamida ini dianalisis dengan KCKT dengan menggunakan kolom Simpart VP-ODS 4,6 x 250 mm. Perbandingan fase graf asetonitril dan asam fosfat 11,45 mm dengan perbandingan 20:80. Laju alur 1 ml per menit dan panjang gelombang 210 nanometer. Ya, mengapa saya mengambil jurnal ini untuk dibahas? Karena saya sebagai salah satu orang yang menyukai gorengan, saya ingin tahu apakah kandungan akrilamida ini berbahaya jika dikonsumsi oleh orang atau tidak. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa akrilamida ini dihasilkan akibat pemanasan yang tinggi pada makanan yang berkarbohidrat tinggi. Menurut Harahap, bahwa akrilamida yang terdapat dalam makanan bukan hanya berasal dari cemaran luar, tetapi disebabkan oleh pemanasan amino dan gula yang terdapat pada makanan pada suhu yang tinggi. Meskipun begitu, gorengan merupakan makanan yang sangat disukai oleh berbagai kalangan. Namun, pada kenyataannya, gorengan tidak hanya meningkatkan kadar kolesterol darah dan menyebabkan terjadinya peningkatan risiko terkena stroke dan penyakit jantung, tapi juga menghasilkan zat pemicu kanker. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena gorengan bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau dan menjadi pilihan banyak orang. Penelitian ini dilakukan atau dimulai dari bulan April sampai bulan Juli 2013 dan dilakukan di Laboratorium BPOM Manado. Pada penelitian ini kita memerlukan fase graf. Fase gerak ini sendiri terdiri dari larutan asam fosfat 11,45 mm dan asetonitril, dan juga kita memerlukan larutan sampel. Penelitian ini menggunakan 2 jenis analisis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk kedua jenis analisis akan dibahas sebentar, sekarang kita lanjut dulu. Panjang gelombang untuk analisis ini ditentukan berdasarkan kurva serapan akrilamida baku menggunakan spektrofotometer UV. Menurut Brown dan kawan-kawan, akrilamida ini memiliki serapan maksimum panjang gelombang sekitar 196 sampai 198 nanometer. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi, diperoleh serapan akrilamida baku yang baru pada panjang 199 nanometer.
Pada penelitian ini menggunakan fase gerak asam fosfat yaitu asetonitril pada panjang gelombang 210 nanometer. Penelitian kali ini diperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan menggunakan panjang gelombang 230 nanometer. Panjang gelombang 210 nanometer ini digunakan karena memberikan hasil analisa yang baik dan kondisi optimal. Ini digunakan untuk menganalisis kandungan akrilamida dalam ubi goreng karena memberikan hasil yang baik. Sekarang saya akan membahas dua jenis analisis yang saya sebutkan tadi, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif akrilamida. Waktu tambat yang diperoleh setiap larutan sampel tidak berselisih jauh satu sama lain. Walaupun waktu tambat yang dihasilkan tidak sama, namun puncak yang diamati dapat diterima sebagai puncak akrilamida. Analisis ini membuktikan bahwa sampel dari ubi goreng ini teridentifikasi mempunyai kadar akrilamida. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis kuantitatif akrilamida. Analisis kadar akrilamida ini ditentukan menggunakan kurva kalibrasi akrilamida baku berdasarkan luas puncak. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa semua sampel terdapat atau mengandung akrilamida. Pengamatan yang dilakukan secara visual tidak dapat menunjukkan bahwa ubi goreng mengandung akrilamida. Penggunaan minyak dalam menggoreng menggunakan minyak jelantah, yaitu minyak yang digunakan secara berulang-ulang yang berwarna hitam, yang tentu saja dapat mengganggu kesehatan. Dalam pengamatan, ubi goreng atau sampel yang tidak mengandung akrilamida yaitu memiliki warna bening kekuning-kuningan. Kadar akrilamida pada sampel yang diuji ada di tahap yang diperbolehkan yaitu 50-500 mg per kilogram. Meskipun kadar akrilamida dalam ubi goreng masih jauh dari ambang batas diperbolehkan, namun asupan akrilamida akan terakumulasi di dalam tubuh dan dapat dikhawatirkan akan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Akrilamida yang terakumulasi dalam tubuh akan berakibat atau memicu terjadinya proses karsinogen karena terbentuknya glisidamida yang merupakan suatu epoksida yang bersifat genotoksik dan penyebab terjadinya kanker. Nah, dari pembahasan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, hasil kualitatif akrilamida dengan menggunakan HPLC atau KCKT, semua sampel ubi goreng mengandung akrilamida. Yang kedua, penggunaan akrilamida akan menjadi sangat berbahaya jika terakumulasi di dalam tubuh. Dan yang terakhir, penggunaan minyak goreng yang secara berulang-ulang sampai berwarna hitam akan menyebabkan penyakit yang cukup serius. Baiklah, sekian dari pembahasan saya tentang jurnal analisis kandungan akrilamida dalam ubi goreng yang dijual di Kota Manado menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.